Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Iswanto dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Anggur Asam berdasarkan Yesaya 5 ayat 1-7 bersama dengan saya, Gabriela Natania. Tapi sebelumnya mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami sampai hari ini. Maka kami mau terus berbakti kepada Tuhan, bahkan kami mau terus mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami saat kami akan membaca renungan ini dan juga akan bersama-sama merefleksikannya dan menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yesaya 5 ayat 4b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur asam? Yud, dalam pandangan filsafat Jawa, puncak tertinggi kehidupan seseorang terjadi pada saat dia bisa menyadari siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan oleh Sang Pencipta. Kesadaran akan identitas diri akan membuat seseorang selalu merefleksikan hal-hal yang dilakukan, mengapa ia melakukannya, dan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kesadaran diri akan membuat seseorang berhati-hati dalam tingkah lakunya agar tidak melenceng dari tujuan penciptaannya. Yesaya 5 merupakan perumpamaan yang diberikan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umat Israel. Tuhan diumpamakan sebagai pemilik anggur yang dengan sepenuh hati merawat dan mengusahakan yang terbaik bagi kebun anggurnya. Ia menantikan kebun anggur itu menghasilkan buah, tetapi yang dihasilkannya justru buah anggur yang asam. Karena kecewa, sang pemilik kebun anggur menebang kebun anggur itu dan menelantarkannya. Umat Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang berbuah asam. Mereka tidak menyadari pemeliharaan dan penantian Allah atas mereka yang seharusnya menghasilkan buah anggur yang manis. Yud, kita pun adalah pohon-pohon anggur di kebun Tuhan. Allah memelihara kebun anggurnya dan menantikan untuk menghasilkan buah yang manis. Buah seperti apa yang telah kita hasilkan bagi Pencipta dan pemilik kita? Anggur asam atau anggur maniskah yang kita hasilkan? Apa yang kita lakukan sebisa mungkin seturut dengan harapan sang pemilik kebun anggur? Kesadaran akan pemeliharaan dan penantian Allah dalam kehidupan kita akan membuat kita berhati-hati dalam mengambil keputusan yang penting. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu mengharapkan kami untuk menjadi buah anggur yang manis. Ampuni ketika kami selama ini justru menghasilkan buah anggur yang asam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka tolonglah kami untuk selalu mengingat identitas kami sebagai anak-anak Allah, sehingga hidup kami pun selalu mencerminkan Allah dan menyatakan karya dan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati.